Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliana, NIM H041181013. Saya akan mempresentasikan tentang mikroalga Dunella salina yang termasuk dalam mata kuliah fikologi. Alga merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang bernilai ekonomi dan memiliki banyak manfaat baik untuk manusia dan lingkungan sekitarnya, seperti sebagai bahan makanan, bahan dasar kosmetik, dan bahan pembuatan obat, di mana alga ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu makroalga dan mikroalga. Kita harus mengetahui apa itu makroalga. Makroalga ini merupakan alga yang memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang makroskopik, yang dimana dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan mikroalga ini merupakan mempunyai bentuk tubuh dan ukuran tubuhnya itu mikroskopik, di mana tidak dapat dilihat secara mata telanjang dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dapat dilihat perbedaan dari gambar di atas, itu makroalga dan mikroalga. Pengertian dari mikroalga. Mikroalga ini merupakan tumbuhan yang bersel tunggal dan berkembang biak dengan sangat cepat dengan daur hidup relatif pendek. Mikroalga ini juga dapat tumbuh jauh lebih cepat dengan hanya membutuhkan media tumbuh yang sedikit. Mikroalga biasa menggandakan dirinya sekitar 24 jam sekali. Namun pada fase eksponensial ini biasanya lebih singkat, yaitu hanya 3-3,5 jam sekali. Selain memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, mikroalga juga memiliki senyawa metabolik. Mikroalga Dunella salina. Adapun ciri-ciri dari mikroalga Dunella salina ini termasuk dalam mikroalga uniseluler halofilik yang memiliki lapisan mukus berupa mantel tetapi tidak memiliki dinding sel, memiliki dua flagella, berasal dari kelas Chlorophyceae, memiliki daya gerak, dan karakteristik utama dari mikroalga ini yang membedakan dengan mikroalga lainnya adalah tidak adanya dinding sel atau polisakarida. Dunella salina ini dilapisi oleh mantel glikoprotein yang disebut dengan glikokal dengan panjang antara 5-25 mm dan lebar 3-13 mm. Menurut Sackville et al. 2011, adapun klasifikasi dari Dunella salina adalah sebagai berikut, termasuk dalam kingdom plantae, filum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Volvocales, famili Dunellaceae, genus Dunella, dan spesies Dunella salina. Adapun fase-fase pertumbuhan pada mikroalga Dunella salina, di mana dimulai pada fase adaptasi. Fase adaptasi ini merupakan fase istirahat, di mana populasi mikroalga tidak mengalami pertambahan. Kedua, fase eksponensial merupakan fase yang terjadi setelah fase adaptasi, yang ditandai dengan pembelahan sel-sel baru dan laju pertumbuhan yang tetap. Ketiga itu fase penurunan relatif, merupakan fase yang terjadi setelah fase logaritmik. Pada fase ini, jumlah kematian lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhannya, sehingga penurunan grafik tidak signifikan. Keempat itu fase stasioner. Fase stasioner ini merupakan salah satu fase yang terjadi setelah fase berkurangnya pertumbuhan relatif. Fase ini juga ditandai dengan pertumbuhan mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan fase logaritmik. Pada fase ini, laju reproduksi sama dengan laju kematian, dalam arti pemberian dan pengurangan plankton relatif sama atau seimbang, sehingga kepadatan fitoplankton cenderung tetap. Terakhir itu fase kematian. Fase kematian ini merupakan fase yang ditandai dengan penurunan jumlah atau kepadatan mikroalga yang lebih cepat dari laju reproduksi. Pada fase ini juga jumlah sel menurun secara geometrik yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber cahaya, temperatur, dan umur plankton. Mikroalga Dunella salina.
Mikroalga ini termasuk dalam kelompok alga hijau yang mempunyai kandungan protein, lemak, dan karbohidrat. Mikroalga Dunella salina ini menghasilkan beberapa pigmen seperti klorofil, karotenoid, beta-karoten, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Secara umum, pigmen yang ditemukan adalah klorofil dan karotenoid. Klorofil A dapat digunakan sebagai pewarna dalam bidang farmasi. Senyawa turunan dari klorofil juga dapat digunakan sebagai produk dalam bidang kesehatan. Sebuah penelitian dari Netherlands Court Study dalam Zainuddin 2017 yang menyatakan bahwa dengan mengonsumsi klorofil dapat menurunkan risiko terkena kanker karena karotenoid dimanfaatkan dalam bidang industri dan pangan sebagai zat pewarna adiktif, antioksidan, dan sebagai provitamin A. Selain itu, beta-karotenoid mempunyai manfaat sebagai obat anti kanker, obat penuaan atau anti angin, dan sistem imunologi protektif. Manfaat mikroalga Dunella salina. Pertama itu sebagai sumber protein maupun sebagai sumber pangan. Kedua, sebagai sumber vitamin dan bahkan memberikan efek penyembuh dan detoksifikasi dalam tubuh. Ketiga itu, Dunella salina ini memiliki kandungan beta-karotenoid yang tinggi, di mana beta-karoten ini digunakan sebagai obat peredam nyeri kanker payudara, sebagai obat mata, pencegah penyakit kulit yang mudah iritasi bila terkena sinar matahari, sebagai pencegah penyakit bronkitis dan peredam nyeri pada saat melahirkan. Karotenoid merupakan salah satu hasil dari Dunella salina. Dunella salina ini dapat memproduksi karotenoid dalam jumlah yang sangat besar, di mana lebih dari 400 jenis karotenoid yang ditemukan di alam. Salah satunya itu yang sangat penting yaitu beta-karotenoid. Karotenoid ini merupakan golongan safenoid yang dibentuk dengan penggabungan isoprene dalam larutan lipid. Adapun skema biosintesis dari karotenoid yaitu pertama itu dalam biosintesis karotenoid ini terdiri dari reaksi kondensasi molekul Grangi difosfat menjadi pitone dengan bantuan enzim pitonetanse. Selanjutnya mengalami 4 reaksi denaturase dibantu oleh enzim pitoten denaturase dan enzim alpha karoten denaturase serta mengalami reaksi isomerase karotenoid sehingga membentuk lisopen, di mana lisopen ini akan mengalami 2 reaksi. Pertama itu klirase, yaitu dibantu oleh enzim beta kliase yang menghasilkan beta-karotenoid dan enzim kliase yang dapat menghasilkan alfa dari karotenoid. Beta-karotenoid merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroalga Dunella salina. Kita ketahui dalam kehidupan masyarakat yang cenderung tidak sehat menyebabkan di dalam tubuh banyak terkandung radikal bebas. Untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas ini, maka memerlukan antioksidan, di mana contohnya seperti beta-karotenoid, di mana beta-karotenoid ini memiliki peranan yang sangat menguntungkan bagi kesehatan. Salah satunya mempunyai aktivitas seperti antioksidan, imunomodulator, dan antikortikogenik. Kemampuan beta-karoten ini sebagai antioksidan ditunjukkan dalam meningkatkan radikal peroksil dan menghambat oksidasi lipid. Habitat dari Dunella salina. Mikroalga Dunella salina ini merupakan salah satu organisme laut yang rentan terhadap perubahan atau tekanan ekologis, sehingga menjadi sasaran utama terkena bahan-bahan pencemar seperti logam berat dan sebagainya. Mikroalga Dunella salina ini pertama kali ditemukan di pesisir Atlantik di Prancis oleh Dunal pada tahun 1838. Kemudian pada tahun 1905 ditemukan dan diidentifikasi oleh
Phytochoresco dan diberi nama Dunal. Genus Dunaliella ini merupakan alga hijau uniselular yang habitatnya tersebar di lingkungan hipersalina. Itulah tadi materi dari saya mengenai mikroalga Dunaliella salina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.